Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arada bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki tipologi kecendekiawanan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan kenegaraan di atas landasan gagasan-gagasan keagamaan yang progresif adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang dikenal memiliki keimanan yang sangat kokoh, tetapi dia tidak dogmatis, rigid dan kaku dalam memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan. Oleh karena itu, wajarlah jika Umar dianggap sebagai salah satu embrio munculnya intelektualisme di dalam Islam. Gagasan-gagasan progresif Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali dibenarkan, bahkan bertentangan secara lafzi sesuai dengan bahasa Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai kasus, banyak riwayat menceritakan tentang gagasan-gagasan progresif Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika terjadi musim paceklik yang menyebabkan kelaparan yang sangat luar biasa, yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian. Salah seorang yang menjadi korban pencurian mendatangi dan mengadu kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya Amiral Mukminin, saya adalah salah seorang yang menjadi korban pencurian. Saya meminta dan memohon kepada Amirul Mukminin untuk menghukum orang yang melakukan pencurian itu sesuai tindakan yang dilakukannya. Lalu Umar segera memanggil salah seorang yang tersangka melakukan kasus pencurian itu, kemudian melontarkan pertanyaan kepadanya. Apa yang menyebabkan kamu melakukan pencurian? Lalu orang itu menjawab, Ya Amiral Mukminin, terpaksa saya harus melakukan pencurian karena saya sangat dalam kondisi lapar. Lalu apa tindakan Amirul Mukminin terhadap kasus seperti ini? Justru Umar tidak menghukum, tidak menjatuhkan had kepada orang yang melakukan kasus pencurian itu. Bahkan Umar bin Khattab memberikan upah, memberikan gantian kepada orang yang menjadi korban kasus pencurian itu. Lalu kenapa Umar tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang terkena kasus pencurian itu? Ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang terlarang, termasuk kasus yang dialami oleh seorang yang melakukan pencurian pada zaman Umar bin Khattab karena dalam keadaan darurat, di mana pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Padahal hal ini bertentangan secara lafzi ayat Al-Quran yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyakuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Satu. Kemudian pada kasus yang lain pernah terjadi perdebatan Umar bin Khattab dengan Ubaidillah bin Jarrah, salah seorang gubernur Syam pada saat itu, kaitannya dengan persoalan wabah dan takdir. Umar bin Khattab yang pada saat itu melakukan perjalanan ke Syam bersama para sahabatnya. Umar bin Khattab belum sampai ke Syam, lalu disambut dan dijemput oleh Ubaidillah bin Jarrah
dan memberikan kabar kepada Umar bin Khattab bahwa di daerahnya sedang dilanda wabah taun. Lalu apa tindakan Umar bin Khattab terhadap peristiwa ini? Umar bin Khattab lalu mengurungkan niatnya tidak jadi memasuki wilayah Syam pada saat itu. Sikap Umar bin Khattab ini menimbulkan pertanyaan Ubaidillah bin Jarrah. Apa pertanyaan Ubaidillah bin Jarrah kepada Umar bin Khattab? Apakah engkau lari dari takdir Tuhan, ya Amirul Mukminin? Lalu Umar menjawab, iya, saya lari dari takdir Tuhan menuju kepada takdir Tuhan yang lain. Tindakan Umar ini dibenarkan oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bit-ta'una bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika engkau mendengar suatu penyakit ta'un dalam suatu wilayah, maka janganlah engkau memasuki wilayah itu. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Tetapi jika engkau berada pada suatu wilayah yang dikena wabah, maka janganlah engkau keluar dari wilayah itu. Nah, jika persoalan-persoalan seperti ini dibawa dalam leksis kehidupan keberagamaan yang ada di Indonesia, maka seharusnya kita cerdas dalam mentransformasi gagasan-gagasan yang telah diwariskan oleh Umar radhiyallahu anhu. Bukanlah sebuah dosa, bukanlah sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah jika kita menghindar dari keramaian, menghindari kontak sosial untuk menjaga kemaslahatan kita sebagai manusia, menjaga jiwa kita, termasuk dalam persoalan ibadah. Jika terjadi sesuatu hal yang mengancam kemaslahatan kita, mengancam jiwa kita, maka bukanlah sesuatu dosa, bukanlah sesuatu yang melanggar hukum-hukum Allah ketika kita menghindari sesuatu hal itu. Bukankah agama itu diturunkan untuk menjaga agama itu sendiri, menjaga akal itu sendiri, dan menjaga jiwa manusia? Ketika ada orang yang memiliki akal yang kurang sehat, maka agama tidak membebani, agama tidak mewajibkan untuk melaksanakan aturan-aturan agama. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang sangat terhormat bagi orang yang memaksimalkan pemikirannya, orang yang menjaga akalnya dengan gelar ulul albab. Oleh karena itu, agama dan syariat adalah ciptaan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk kemaslahatan manusia. Jika berbenturan antara kemaslahatan manusia dengan kepentingan kita kepada Allah, maka yang didahulukan itu adalah kemaslahatan umat manusia. Maka dengan sendirinya substansi dan hakikat dari ajaran agama itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan wabah yang menimpa bangsa Indonesia ini cepat berakhir dan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.